Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Oruti yang rilis pada tahun 2022. Terlihat seorang perempuan pekerja keras yang bernama Mani yang memiliki anak bernama Afu dan Vika. Suaminya yang bernama Kumar bekerja sebagai buruh di Dubai. Mereka adalah keluarga miskin, tapi mereka terlihat selalu bahagia. Setiap hari mereka bertukar kabar melalui video call. Selain itu, Mani juga tinggal bersama kedua anaknya dan ibu mertuanya. Mani bekerja sebagai petugas penarik tiket perahu penyeberangan. Selain itu, Mani juga bekerja sampingan sebagai penari di acara festival. Suatu malam, Kumar menelpon Mani dan anak-anaknya. Ia mengatakan sangat merindukan keluarganya. Mani meminta agar Kumar pulang secepatnya. Kumar sangat sedih dan teringat kenangan-kenangan bersama keluarganya di saat mereka bersama. Sebulan yang lalu ia pulang dan mengajak keluarganya jalan-jalan. Ia membelikan mainan dan emas kepada anaknya. Di pagi harinya, Mani menyiapkan semuanya, termasuk sarapan untuk kedua anaknya yang berangkat ke sekolah. Mani menyiapkan kue apem sebagai sarapan untuk kedua anaknya. Kue apem adalah kue kesukaan Vika. Setelah sarapan, ibu mertua Mani mengantar Vika dan Afu ke bus jemputan. Siang harinya, ketika Mani sedang bekerja, ia ditelepon oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengatakan Vika dilarikan ke rumah sakit karena selalu muntah-muntah akibat keracunan makanan. Setelah sampai di rumah sakit, barulah ketahuan kalau penyebabnya adalah kue apem yang dimakan oleh Vika. Ternyata tepung yang digunakan oleh Mani sudah expired. Setelah itu Mani menelpon suaminya. Terdengar Kumar sangat marah. Kumar menyuruh Mani agar lebih berhati-hati lagi. Mani masuk ke ruangan Vika. Ia sedikit bahagia melihat Vika semakin membaik. Suster memberikan bill yang harus dibayar. Betapa terkejutnya Mani, biaya yang harus dibayar begitu mahal. Keluarga Mani mencoba untuk membantu, tapi tetap saja tidak cukup. Mani kemudian pulang ke rumah diantar oleh adiknya. Sampai di rumah, Mani kemudian mengambil emasnya dan menelpon Kumar untuk meminta izin menggadaikan emasnya. Kumar pun mengizinkannya. Sampailah di bank, Mani sangat terkejut di saat dia ingin menggadaikan emasnya dan pihak bank mengatakan kalau emas yang dimiliki oleh Mani ternyata emas palsu. Mani sangat terkejut, padahal emas itu baru ia beli 5 bulan yang lalu. Mani menelpon Kumar dan menceritakan semuanya. Kumar meminta agar Mani menelpon adik iparnya yang bernama Anis untuk membantu Mani karena Anis pernah bekerja di toko emas itu. Anis menyarankan agar Mani harus datang ke toko itu dan membawa bukti pembayaran emas itu. Tapi setelah dicari oleh Mani, ia tidak menemukan. Mani kemudian datang ke toko emas itu. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan salah satu pegawai toko emas dan permintaan Mani ditolak karena Mani tidak membawa bukti pembelian emas itu. Pegawai itu malah menganggap kalau Mani ingin menipu mereka dan bahkan ia mengancam Mani karena telah mencemarkan nama baik toko mereka. Mani sangat kecewa dan ia kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mani menemui anaknya dan keluarganya. Semua keluarga Mani memberikan semangat agar terus mencari bukti pembayaran emas itu. Adik Mani kemudian memposting foto emas palsu itu dan menyebarkannya ke Facebook. Tidak lama kemudian, Anis datang dan menemui Mani. Ia bingung harus bagaimana karena Mani tidak memiliki bukti pembayaran itu. Anis hanya menyarankan Mani agar terus mencari bukti pembayaran itu sampai ketemu. Mani dan Afu pulang ke rumah untuk mengecek bukti pembayaran emas itu. Setelah lama mencari, akhirnya anak Mani sampai ketiduran. Ternyata ia memegang sebuah kertas. Setelah dicek oleh Mani, ternyata itu adalah kertas bukti pembayaran emas itu. Betapa bahagianya Mani dan ia langsung mencium anaknya. Keesokan harinya, Mani dan Afu kembali ke rumah sakit dan memberikan kue apem kesukaan Vika. Setelah itu, Mani dan Afu pergi ke toko emas itu. Setelah menunggu lama, akhirnya salah satu pegawai toko meminta bukti pembayaran dan Mani memberikannya.
Pegawai itu lalu turun ke bawah. Mani dan Apu dipanggil di lantai atas. Mereka bertemu dengan manajer toko itu dan manajer itu bernama Manoj. Manoj kemudian meminta kepada Mani bukti pembayaran. Mani mengatakan kalau ia tadi sudah memberikan bukti pembayaran itu kepada salah satu pegawai toko. Tapi Manoj tetap mengatakan kalau Mani belum memberikannya. Setelah turun ke lantai bawah, Mani sama sekali tidak bertemu dengan pegawai itu. Mani meminta rekaman CCTV, tapi Manoj menolak dan malah mengusir Mani dan Afu. Manoj menuduh kalau Mani membuat drama dan ingin mencemarkan nama baik toko mereka. Akhirnya Mani dan anaknya pulang dengan penuh kekecewaan. Keesokan harinya terlihat seorang polisi yang bernama Tony menerima laporan dari toko perhiasan emas yang melaporkan adanya pencemaran nama baik dikarenakan foto yang diposting adik Mani akhirnya viral. Tony adalah polisi yang baik hati. Polisi akhirnya datang ke rumah adik Mani dan menangkap adik Mani. Ia seharusnya mengikuti ujian akhir di kampusnya, tapi karena masalah ini adik Mani harus dibawa ke kantor polisi. Di saat Mani datang menemui pengacara yang jujur untuk membicarakan kasus penipuan emas yang menimpa dirinya, tiba-tiba Mani ditelepon keluarganya dan mengatakan kalau adiknya sedang dibawa ke kantor polisi. Mani dengan cepat datang ke kantor polisi. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mani, ia hanya bersedih dan cobaan yang bertubi-tubi ini. Teman-teman mahasiswa adik Mani datang ke kantor polisi dan mengancam akan memviralkan kekejaman polisi dikarenakan adik Mani harus segera pergi ke kampus untuk mengikuti ujian akhir. Dan pada akhirnya, karena polisi takut kepada teman-teman mahasiswa itu, pihak polisi pun melepaskan adik Mani. Karena merasa kasihan, Tony akhirnya memanggil Mani. Mani menceritakan semuanya kepada Tony. Ternyata Tony juga sudah sering mendengar kasus sama dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun semua kasus lenyap begitu saja. Toko perhiasan itu tetap beroperasi. Tony semakin terbakar emosinya mendengar kasus yang dihadapi oleh Mani dan Tony berjanji membantu Mani dalam kasus ini. Tony menelpon Manoj dan menegur Manoj dengan keras. Manoj menyuruh Tony untuk membicarakan hal ini kepada Kapolsek. Karena selama ini toko perhiasan Manoj di-backing oleh Kapolsek. Tony mengatakan kalau ia adalah polisi jujur dan tidak takut dengan atasan. Tony sangat marah kepada Manoj. Tony menghadirkan seorang pengacara untuk membantu kasus Mani. Tony meminta Mani untuk meminjam uang terlebih dahulu di bank. Mani menggadaikan motornya. Di saat mereka pulang, tiba-tiba datanglah seorang pria mencuri tas Mani yang membuat Mani dan anaknya sangat panik. Setelah Mani dan anaknya berusaha mengambil tas itu, si pria itu kemudian melemparkan tas Mani. Tapi anehnya pria itu hanya mengambil emas palsu dan mengembalikan seluruh uang Mani. Di saat pengejaran itu datanglah Tony membantu Mani dan menangkap pria itu. Tony menanyakan kepada pria itu siapa yang menyuruhnya untuk mencuri emas palsu itu. Pria itu mengatakan kalau ia disuruh oleh Manoj. Tony sangat marah. Ia pun membawa pria itu bersama Mani dan putranya ke toko perhiasan Manoj. Sesampainya di toko emas Manoj, Tony langsung memarahi Manoj dan meminta agar Manoj mengganti uang perhiasan Mani. Karena ketakutan dengan muka yang masam, akhirnya Tony memberikan cek kepada Mani, sedangkan Tony membawa emas palsu itu untuk dijadikan sebagai bahan bukti. Setelah selesai, mereka turun ke bawah. Mani melihat pegawai toko yang pernah mengambil bukti pembayarannya. Mani sangat marah, begitu juga dengan Apu. Mereka pun kembali ke rumah sakit. Sampai di rumah, Tony bertemu istrinya. Ia mendapat kabar kalau dirinya akan segera dipindahkan tugas karena ia sudah berani melawan Kapolsek. Tapi Tony tidak bersedih sedikit pun karena baginya kejujuran harus dijunjung tinggi sebagai polisi. Di tempat lain, Mani dan keluarganya terlihat duduk bersama. Mani akhirnya memutuskan tidak akan mencairkan cek yang ia terima, tapi ia akan menuntut toko perhiasan itu. Mani pun menelpon Tony dan memberitahukan tentang rencananya itu.
Tony membantu Manny di pengadilan. Manny pun membakar cek yang diberikan Manoj. Setelah semua bukti dicari oleh Tony, akhirnya beberapa bulan kemudian Manny memenangkan gugatan di pengadilan dan toko perhiasan Manoj ditutup dan disegel. Manny terlihat bahagia dan bekerja keras lagi untuk bisa menyicil utang-utangnya. Itulah alur cerita film yang berjudul Oruti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.